secara tegas menolak misalnya RUU HIP yang beberapa saat lalu menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat kita. Kita tidak ingin dalam situasi yang seharusnya kita bersatu dalam konsentrasi yang sama, yaitu menghadapi krisis pandemi, kemudian ada gagasan-gagasan tertentu yang justru membelah kita. Pancasila kita tahu 5 sila. Jika diperas, maka dia akan menjadi trisila. Terdiri pertama adalah sosionasionalisme, kedua sosiodemokrasi, yang ketiga adalah ketuhanan. Ketuhanan yang dimaksud adalah ketuhanan dengan cara berkebudayaan. TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu masih menjadi dasar dibuatnya haluan ideologi Pancasila itu, dalam pengertian pemerintah tetap pada posisi menolak berkembangnya dan dikembangkannya komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Ada 7 akun yang hari ini kita laporkan resmi di Polda DIY yang mengunggah hashtag tangkap Mega bubarkan PDIP. Partai Demokrat dan MUI tegas menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyambangi kantor MUI Pusat di Jalan Proklamasi nomor 51 Menteng, Jakarta Pusat pada hari Selasa 14 Juli 2020 siang kemarin. Kedatangan AHY dalam rangka bersilaturahmi dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dalam pertemuan tersebut, Partai Demokrat bersama MUI membahas sejumlah persoalan kebangsaan hingga secara spesifik membahas rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau HIP. AHY mengatakan rencana silaturahmi bersama MUI ini sebetulnya sudah direncanakan jauh-jauh hari. Hanya saja akibat terhalang pandemi COVID-19 baru bisa terrealisasi dan mendapatkan waktu yang tepat hari ini. Maksud dan tujuan kedatangan saya dan jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat adalah untuk membangun tali silaturahmi yang lebih baik lagi antara Partai Demokrat dengan MUI, kata AHY. Sudah lama sebetulnya kami rencanakan, apalagi kantor kami ini dekat sekali, kita bertetangga. Namun karena dinamika situasi negara saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, baru kali ini bisa kami wujudkan, tambahnya. Putra sulung Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ini menambahkan, selain memperkuat tali silaturahim bersama MUI, Partai Demokrat juga berkolaborasi antar lembaga, terutama terkait hal-hal yang berkaitan keumatan. Secara politik terus memperjuangkan berbagai aspek serupa, tentu juga berbicara tentang umat Islam, tentang rakyat dan negara secara keseluruhan, kata AHY. Secara khusus dalam pertemuan yang berlangsung hangat selama hampir 2 jam juga membahas rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang beberapa waktu lalu menjadi kontroversi. Alhamdulillah, Partai Demokrat dan MUI tegas menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ini merupakan setback historis yang menimbulkan masalah baru yang tidak diperlakukan di negeri kita. Di saat kita semua fokus untuk melawan pandemi COVID-19, ujarnya. Sementara itu, Waketum MUI Kiai Muhyiddin Junaidi kembali menjelaskan tujuan kedatangan pimpinan Partai Demokrat. Tujuan utama dari kehadiran Ketua Umum Partai Demokrat beserta jajarannya ke kantor MUI adalah untuk silaturahmi. Kita juga memiliki kesamaan cara pandang dalam beberapa isu yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Semua kunjungan ini bermanfaat bagi bangsa Indonesia, insya Allah, pungkasnya. Turut mendampingi AHY adalah Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsa, Bendahara Umum Partai Demokrat Renvil Antonio, Kepala Departemen Agama dan Sosial Munawar Fuad Noeh, Kepala Badan Pembinaan Jaringan Konstituen atau BPJK Zulfikar Hamonangan, Wasekjen Agus Jovan Latukonsina, dan Direktur Eksekutif Sigit Raditya. Sementara Waketum MUI Kiai Muhyiddin Junaidi didampingi Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Kiai
Abdullah Jaidi, Ketua Bidang Pembinaan Seni Budaya Islam Kiai Sodikun, Ketua Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga Profesor Dr. Amani Lubis, serta Wasekjen MUI Hamis Bahul Ulum, Dr. Najmuddin Rofiqul Umum Ahmad, MH, dan Kiai Solahuddin Al-Ayub. Di sisi lain, MUI sedih Ma'ruf Amin diarahkan Jokowi soal RUU HIP. Majelis Ulama Indonesia mengaku sedih ketuanya Ma'ruf Amin mengikuti arahan Presiden Jokowi terkait polemik rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ma'ruf Amin harus tunduk lantaran Ketua Umum nonaktifkan MUI itu kini menjabat menjadi Wakil Presiden. Ya, kita sangat sedih, Ketua Umum nonaktifkan kita diminta oleh Presiden Jokowi untuk mengundang tokoh-tokoh ormas Islam untuk memenangkan mungkin, kata Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi dalam seminar web terkait RUU HIP Jakarta Sabtu 10 Juni 2020. Tapi MUI telah mengeluarkan maklumat penolakan terhadap RUU HIP. Setelah mengeluarkan maklumat itu, Muhyiddin bercerita, Wapres mengundang petinggi MUI dan ormas Islam di rumah dinasnya di Menteng, Jakarta, Selasa 16 Juni. Kami yang datang membawa amunisi dan menyampaikan kepada Bapak Wapres, bukan minta RUU HIP ditunda, tapi diberhentikan pembahasannya, ujarnya. Keesokan harinya giliran Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang mengundang petinggi MUI dan ormas Islam. Ketua MUI Bidang Hukum Buya Basri bernanda mewakili pimpinan memenuhi undangan Mahfud MD. Kami tidak bisa datang karena kami sudah paham betul bahwa mereka akan berkilah, ucap Muhyiddin. Dia mengatakan MUI tetap bersikap kritis terhadap pemerintah meskipun ketua umumnya menjabat Wapres. Walaupun, kata Muhyiddin, 5 dari 8 staf khusus Wapres diambil dari anggota MUI. Walau ketum nonaktifnya Wapres, tapi MUI tetap netral, katanya. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimli Asidik mengungkap, PDI Perjuangan berada di balik munculnya pembahasan RUU HIP. Partai berlambang moncong banteng ini pencetus RUU yang belakangan mengudik atau mengundang polemik. Kalau saya dengar ini inisiatif dari DPR. Dalam hal ini di PDI Perjuangan, kata Jimli Asidik kepada Tagar. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini pernah memenuhi undangan rapat dengan pendapat umum yang digelar Badan Legislasi DPR dalam rangka penyusunan RUU HIP pada 11 Februari 2020. RDPU ketika itu dipimpin oleh anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka. Dalam pembahasan selanjutnya, RUU ini ditentang sebagai kalangan MUI misalnya meminta pembahasan RUU segera dihentikan. Menurut Jimli, salah satu pemicu banyaknya penentangan RUU karena semangatnya ingin kembali kepada Orde Lama. Ditujukan pada Menteri RUU tentang Pancasila merujuk pada pidato Soekarno 1 Juni 45. Selain itu, TAP MPRS tentang pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia tidak jadikan konsideran secara eksplisit pada RUU HIP. PA212 akan lakukan perlawanan jika RUU HIP tak dihapus dari Prolegnas. Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANAK NKRI mewanti-wanti agar pemerintah dan DPR hentikan pembahasan RUU haluan ideologi Pancasila dan menghapusnya dari Prolegnas. Ketua Persaudaraan Alumni PA212 Slamet Ma'arif menegaskan pihaknya akan segan melakukan perlawanan jika penolakan RUU HIP diabaikan. Menurut Slamet, aksi yang akan kembali digelar di depan gedung MPR atau DPR Jakarta pada Kamis 16 Juli besok bertepatan dengan sidang paripurna. Ketika melihat sekarang bolanya ada di DPR lewat sidang paripurna besok, makanya besok kita lihat sikap DPR, dan kalau belum ada sikap DPR ataupun nanti setelah paripurna pemerintah pun masih mendukung, ya pasti kita akan melakukan upaya-upaya perlawanan untuk dibatalkan ini semua, tegas Slamet Ma'arif saat konferensi pers di Gedung Dewan Dakwah Islamiyah Jakarta Selasa 14 Juli. Bahkan kata Slamet, jika DPR tetap ngotot tidak menjalankan keinginan rakyat, maka ANAK NKRI akan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia untuk menggelar aksi besar-besaran. Setelah itu nanti kalau memang DPR masih ngotot, ya kita akan jalankan dan akan koordinasi dengan MUI, karena MUI pernah mengatakan bahwa kita akan demo besar-besaran. Saya pastikan kalau sampai dipaksakan, umat juga terus berjuang di lapangan. Pungkas Slamet dimuat dari kantor berita politik Ermol. Sementara itu, jika DPR dan pemerintah ngotot lanjutkan RUU HIP, PA212 mengatakan kita akan lakukan perlawanan. Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANAK NKRI akan melakukan upaya perlawanan jika DPR RI belum ada sikap menghapus RUU haluan ideologi Pancasila dari Prolegnas.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Persaudaraan Alumni PA 212 Slamet Ma'arif usai konferensi pers di Gedung Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa 14 Juli. Menurut Slamet, aksi yang akan kembali digelar di depan Gedung MPR atau DPR Jakarta pada Kamis 16 Juli besok bertepatan dengan sidang paripurna. Sehingga jika tidak ada sikap dari DPR RI, bahkan jika pemerintah masih mendukung pembahasan RUU HIP, maka anak NKRI akan melakukan perlawanan. Kita melihat sekarang bolanya ada di DPR lewat sidang paripurna besok pada hari Kamis, makanya besok kita lihat sikap DPR. Kalau belum ada sikap DPR ataupun nanti setelah paripurna pemerintah pun masih mendukung, ya pasti kita akan melakukan upaya-upaya perlawanan untuk dibatalkan ini semua, tugas Slamet. Bahkan kata Slamet, jika DPR tetap ngotot tidak menjalankan keinginan rakyat, maka anak NKRI akan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk menggelar aksi besar-besaran. Setelah itu nanti kalau memang DPR masih ngotot, ya kita akan jalankan dan akan koordinasi dengan MUI. Karena MUI pernah mengatakan bahwa kita akan demo besar-besaran, saya pastikan kalau sampai dipaksakan, umat juga akan terus berjuang di lapangan, pungkas Slamet.